Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baramanti Rahman. Saya dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah, kelas khusus semester 1. Di sini saya ingin membawakan materi bahasa Indonesia dengan tema ragam bahasa, laras bahasa, huruf kapital dan huruf miring. Yang pertama, kita akan bahas mengenai dengan ragam bahasa. Apa sih itu ragam bahasa? Ragam bahasa adalah variasi penggunaan bahasa yang dipengaruhi oleh topik pembicaraan, hubungan antara pembicara dengan lawan bicara, orang yang dibicarakan, serta media yang akan digunakan untuk berkomunikasi. Nah, di sini ragam bahasa terbagi menjadi dua. Yang pertama, ragam lisan, dan kedua adalah ragam tulis. Apa sih itu ragam lisan? Kita jelaskan, ragam lisan adalah ragam bahasa yang diungkapkan melalui media lisan, terkait dengan ruang dan waktu, sehingga situasi pengungkapan dapat membantu pemahaman. Ciri-cirinya yang pertama adalah memerlukan orang kedua atau teman berbicara. Kemudian, tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Ketiga, tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Nah, itu ciri-ciri dari ragam lisan. Kemudian ragam tulis. Ragam tulis itu adalah ragam yang melalui media tulis yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sesuai dengan unsur dasarnya. Nah, di sini juga ada ciri-ciri nih terkait dengan ragam tulis. Yang pertama, itu tidak memerlukan kehadiran orang lain. Lalu kemudian unsur gramatikal dinyatakan secara lengkap. Itu beda dengan ragam lisan yang tadi tidak perlu memperhatikan unsur gramatikal. Nah, sedangkan kalau ragam tulis itu unsur gramatikal dinyatakan harus secara lengkap. Kemudian tidak terkait ruang dan waktu, dan kemudian dipengaruhi oleh tanda baca atau ejaan. Nah, itu ciri-ciri dari ragam tulis. Kemudian kita akan membahas tentang ragam laras bahasa. Laras bahasa adalah suatu kesesuaian antara bahasa itu sendiri dengan pemakainya. Nah, ini contohnya adalah jika dalam hal penulisan karya sastra seperti puisi atau pantun, maka laras bahasa yang digunakan adalah laras puisi ataupun laras-laras pantun. Nah, sebaliknya jika bahasa digunakan dalam hal penulisan ilmiah, maka laras bahasa yang digunakan adalah laras ilmiah. Laras bahasa itu dibagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama adalah laras ilmiah, kedua laras bahasa jurnalistik, ketiga laras hukum, dan keempat adalah laras sastra. Nah, ini kita jelaskan satu persatu dari laras bahasa dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah laras ilmiah. Nah, laras ilmiah itu adalah penggunaan bahasa dalam kegiatan ilmiah. Contohnya adalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode pembicaraan kooperatif terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika. Itu contoh dari penggunaan dalam bahasa laras ilmiah. Kemudian laras bahasa jurnalistik. Nah, laras bahasa jurnalistik dipakai di media massa seperti berita, majalah, dan koran. Contohnya adalah sebanyak 200 warga mengikuti vaksinasi gratis yang digelar di alun-alun kota pada hari Minggu. Kemudian ada laras hukum. Laras hukum itu adalah laras yang cocok penggunaannya bahasanya dengan dunia hukum. Nah, contohnya, setiap orang berhak memperoleh pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, sebagaimana diatur dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu contoh dari laras hukum.
Kemudian adalah larasastra. Larasastra merupakan tulisan yang menggambarkan sesuatu hal yang telah dialami, diamati, didengar, maupun yang hanya di dalam imajinasi. Contohnya adalah senja menorehkan warna jingga di langit, seakan membisikkan cerita rindu yang tak sempat terucap. Kemudian kita akan membahas mengenai penulisan huruf kapital. Penulisan huruf kapital itu adalah aturan penggunaan khusus huruf besar pada awal kata, kalimat, atau frasa sesuai dengan kaidah ejaan yang berlaku. Nah, aturan ini penting untuk menciptakan tulisan yang jelas, mudah dibaca, dan sesuai dengan standar tata bahasa Indonesia. Nah, menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB, penggunaan khusus huruf kapital diterapkan pada awal kalimat, yaitu digunakan pada huruf pertama. Contoh kalimat awal. Nah, ini huruf kapital ini digunakan pada huruf pertama dari setiap kalimat. Contohnya adalah saya pergi ke pasar. Berarti contoh kalimatnya dalam huruf kapital itu ada di saya, S-nya itu gede. Nah, kemudian contoh nama orang, Dewi Sartika Bung Karno. Nah, Dewi Sartika ini berarti huruf kapitalnya ada di kalimat Dewi Sartika, dewinya. Berarti di dalam kata Dewi itu D-nya harus menggunakan huruf kapital. Kemudian contoh nama geografis seperti Kepulauan Jawa Timur atau enggak Kota Surabaya. Nah, Jawa Timur ini berarti untuk penulisan huruf kapitalnya ada di kata Jawa dan Timur, huruf J dan huruf T. Kemudian Kota Surabaya. Nah, penulisan huruf kapitalnya berarti ada di kota itu di huruf K dan Surabaya di huruf S. Kemudian contoh-contoh nama tahun, bulan, hari, hari raya, dan peristiwa sejarah. Contohnya tahun Hijriah, bulan Mei, hari raya Idul Fitri, Perang Dunia II. Nah, itu kalimat-kalimat tersebut itu depannya harus menggunakan huruf kapital seperti tahun Hijriah, berarti tahunnya menggunakan huruf kapital di depannya itu T, T-nya huruf besar, kemudian Hijriah itu berarti huruf H-nya itu harus besar. Contohnya seperti itu. Kemudian contoh gelar dan jabatan. Contohnya Ibu Diah Pertiwi Setiawati SPD MM. Nah, ini contoh gelar dan jabatan itu untuk namanya Ibu Diah itu depannya harus menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Pertiwi berarti P-nya huruf besar. Setiawati berarti S-nya harus besar. Kemudian untuk nama gelarnya SPD. Nah, itu depannya harus menggunakan huruf besar. MM juga depannya harus menggunakan huruf besar. Seperti itu. Kemudian kita akan bahas mengenai huruf miring. Nah, kita jelaskan huruf miring adalah gaya penulisan yang digunakan untuk membedakan atau menekankan bagian teks tertentu dalam suatu tulisan, seperti judul buku, nama media, kata atau frasa asing, dan ungkapan khusus. Fungsi dan penggunaan huruf miring. Nah, yang pertama, huruf miring digunakan untuk memberikan penekanan atau mengkhususkan satu huruf, bagian kata, sebuah kata, atau kelompok kata tertentu dalam kalimat. Nah, contohnya adalah huruf terakhir kata abjad, kata abad adalah dia tidak diantar tetapi mengantar. Nah, berarti di dalam kalimat itu harus menggunakan huruf miring. Nah, kemudian yang kedua adalah menuliskan judul buku, nama majalah, nama surat kabar, atau nama media lainnya. Di judul atau nama publikasi yang dikutip dalam tulisan termasuk daftar pustaka,
ditulis menggunakan huruf miring. Nah, contohnya melalui buku Negara Kertagama karangan Prapanca. Penulis bisa mendapatkan berbagai informasi mengenai sejarah pada masanya. Nah, itu berarti dalam kata itu ada bagian huruf miringnya, yaitu Negara Kertagama karangan Prapanca itu bisa menggunakan huruf miring. Seperti itu. Yang ketiga, menuliskan kata atau ungkapan dari bahasa daerah atau bahasa asing. Kata atau frasa yang berasal dari bahasa asing, bahasa daerah, atau ungkapan yang bukan dari bahasa Indonesia ditulis miring atau italik. Nah, contohnya nama ilmiah padi adalah Oryza sativa. Nah, contoh lainnya adalah pandangan dunia adalah padanan kata dari Wetan South. Nah, itu Wetan South-nya itu harus menggunakan huruf miring. Nah, di bagian Oryza sativa itu harus menggunakan huruf miring. Nah, itu kan kata-kata asing tuh. Maka dari itu harus menggunakan huruf miring agar supaya bisa menerangkan bahwa itu adalah frasa dari bahasa asing sendiri. Seperti itu. Lalu yang keempat, menandai kata atau istilah yang tidak umum. Huruf miring juga dapat digunakan untuk menandai istilah teknis atau kata yang tidak umum dalam bahasa Indonesia. Contohnya adalah gol itu dianulir karena penyerang dari tim lawan dianggap offside. Nah, itu bagian offside-nya itu harus menggunakan huruf miring. Seperti itu. Nah, jadi singkat kata kesimpulannya, ragam bahasa itu adalah variasi bahasa sesuai situasi, lawan bicara, atau tujuan. Laras bahasa yaitu variasi bahasa sesuai bidang tertentu. Kemudian huruf kapital adalah dipakai di awal kalimat, nama orang, tempat, instansi, dan hal penting lainnya. Lalu kemudian huruf miring dipakai untuk judul, istilah asing, atau penekanan kata. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.